Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, ini kita lagi di rumah produksi susu kambing Temon Milk, susu kambing Etawa. Jadi ini kita pakainya kambing Etawa ya, teman-teman. Nah, ini tadi pagi dapat sekitar 2 liter, terus sore kemarin ada 1 liter. Berarti ini sekitar 2 liter setengah lah. Pagi tadi 1,5 liter, kemarin sore 1 liter, 2 liter setengah. Ini bersama bosnya ini. Gimana bos, ini mau diapakan ini bos? Ya teman-teman, kita kali ini akan sepil proses untuk pasteurisasi Ini susu Temon Etawa. Pasteurisasi ini diapakan? Dimasak ya, sebenarnya dimasak untuk tujuan adalah mengurangi atau meminimalisir resiko adanya bakteri jahat yang ada di susu tersebut. Oh, berarti enggak, kalau susu fresh itu nanti masih ada kemungkinan bakterinya, tetap masih ada ya, walaupun sudah ya diminimalisir dari cara pemerahan dan juga kebersihannya tetap juga dijaga, tapi kita juga memprosesnya lagi dengan cara pasteurisasi. Iya, betul sekali. Ini pasteurisasi ini gimana tekniknya? Tekniknya kita memasak air ya, memasak air sampai mendidih. Ini seperti yang sedang saya lakukan di sini. Kita memanaskan air sampai mendidih. Kemudian nanti susu ini dimasukkan ke wadah yang berbeda ya. Nanti kemudian kalau sudah mendidih, kemudian ininya wadah susu tersebut nanti kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Berarti nggak langsung dipanaskan di sininya ya? Tidak, karena kalau langsung dipanaskan bisa terjadi kemungkinan bakteri yang baik malah ikut mati seperti itu. Malah rusak susunya ya. Iya, betul sekali. Nutrisinya juga berkurang. Terus nanti juga akhirnya ya tinggal bakteri-bakteri baiknya pun ikut hilang gitu. Iya. Ya perlu teman-teman ketahui bahwa untuk Temon Etawa Milk ini 100% murni ya teman-teman, tidak ada tambahan sama sekali, tidak ada pengawet. Jadi dipastikan ini sangat murni. Seperti ini teman-teman. Tadi sudah mendidih ya. Terus langsung dimasukkan sewadahnya. Jadi nggak langsung sama itunya teman. Oh, ini kebanyakan ini. Agak dikurangin apa gimana? Kurangin lagi. Kurangin, terlalu banyak ini teman-teman. Karena susunya melimpah. Susunya ini tadi dapat banyak, jadi agak kebanyakan airnya. Nah, ini berarti ini tinggal ditunggu atau nanti ditukar lagi sampai suhu berapa? Sampai kita memakai suhu di 65 derajat sampai 70. Oh, maksimal 70 gitu ya? Iya, maksimal 70. Kalau pemasakan berapa lama? Untuk waktu masak itu di 3-5 menit. 3-5 menit saja ya. Kalau lebih dari itu malah kurang bagus. Kurang bagus karena ya itu tadi nanti susunya itu bisa rusak. Oh, ya. Nutrisinya malah rusak, ya. Nutrisinya itu berkurang. Seperti itu. Ini jadi, apa itu yang dipegang? Ini termometer. Oh, termometer. Ya, untuk mengecek suhu yang ada di susu tersebut. Nanti kita akan cek secara berkala sampai di suhu 65 sampai 70 derajat Celcius seperti itu. Coba nanti dicoba, ini suhunya sudah berapa ini? Ini kan karena baru dimasukin ya. Kita cek. Ini sudah steril karena tadi baru ngambil di wadah ya. Kita coba cek. Setiap hari dibersihkan ini. Iya. Nih. Oh, ini masih di 30 derajat ini. Oh, malah masih turun. Ya karena
ini baru saja dimasukkan. Makanya ini berarti kompornya masih tetap nyala ya, Tetap nyala, ya. Untuk Ini juga susu ini kan tadi baru keluar dari freezer. Iya, jadi ini masih dingin. Karena ini kan stok dari kemarin, jadinya kan untuk mengurangi kemungkinan rusak harus dimasukkan ke mesin pendingin freezer gitu ya. Betul sekali, karena untuk bakteri itu kan kalau masuk ke freezer dibekukan itu bakteri akan tidur seperti itu. Jadi benar. Tidak mati seperti itu. Dan juga untuk pemasakan nggak boleh lebih dari 70 derajat Celcius karena bakteri akan mati seperti itu. Ya. Siap. Ini nanti berarti tinggal ditunggu sampai suhu 65 sampai 70 derajat. Ini setelah ini berarti tinggal didinginkan ya. Didinginkan nanti di suhu ya berarti 30 derajatan supaya enggak enggak meleleh si botolnya ketika dikemas gitu ya. Iya. Nah, nanti setelah dikemas siap untuk dipasarkan begitu. Nah, ini karena ini masih nunggu, kita jeda dulu. Nanti ketika sudah selesai proses pasteurisasi ini, nanti kita videokan lagi proses pendinginan dan pengemasan. Ya, ini sudah di angka 66 derajat malah ini. Nah, maksimalnya kan 70 ya. Jadi tinggal dimatikan. Kita matikan kompornya. Terus kita tunggu. Kita timer berapa menit? Kita ambil karena ini agak kapasitas 2 literan ya. 2 literan kita ambil di 5 menit. 5 menit. Kita timer. Kita timer 5 menit, ditunggu sampai 5 menit. Kenapa kok harus ditunggu? Ya karena ini di proses pasteurisasinya ya ini. Oh, berarti di suhu stabilnya 65 sampai 70 derajat itu harus stabil sekitar 5 menitan kalau untuk kapasitas 2 literan. Tapi kalau di bawah ya berarti kita bisa dikurangi waktunya ya, bisa 3 menit atau 4 menit bahkan sampai 2 volume susunya berarti ya. Iya, betul sekali. Oh ya, siap. Nanti kita setelah 5 menit nanti kita angkat, kita dinginkan dan kita diamkan sampai di suhu 30 derajat. Supaya botol itu tidak melenyet. Oh iya, siap. Ini nanti kita spillkan lagi proses pendinginan dan proses pengemasannya ya. Kita tunggu dulu teman-teman. Ini kita sudah di 5 menit ya. Ya, kita angkat lalu kemudian kita dinginkan ya. Hati ya. Alhamdulillah. Ini harus didinginkannya di suhu ruangan aja atau gimana? Di suhu ruangan bisa, ataupun pakai air, direndam pakai air biasa itu juga bisa. Oh iya, itu tergantung biar lebih cepat. Ya, itu biar lebih cepat. Terus kemudian ini bisa kalian lihat, teman-teman lihat semua. Ini di atasnya ada seperti kayak lapisan plastik ya. Ini adalah lemak yang terkandung dalam susu ya. Jadi ketika proses pasteurisasi lemak itu naik. Nah, seperti ini penampakannya ya. Nanti kita setelah dingin nanti kita ambil, kita buang lemaknya. Jadi untuk kandungan lemak di susu berkurang seperti itu. Tapi ini akan pengaruh di aroma apa enggak? Untuk pengaruh di aroma tidak berpengaruh. Bahkan kalau susu yang langsung dari kambing itu kan ada bau-bau perengus ya, ataupun walaupun sedikit. Iya, walaupun sedikit. Dan juga mungkin ada amis-amisnya. Tapi ketika sudah diolah, kita dipasteurisasi, bau itu akan hilang seperti itu. Bau akan hilang, kemudian untuk rasa itu tidak
berubah. Kalau ketahanannya susunya di suhu ruangan ini berapa lama? Oh, kalau di suhu ruangan kita rekomendasikan di 2 jam Maksimal ya? Maksimal 2 jam. Maksimal 2 jam. Kalau berarti kalau nanti sudah dibuka kemasannya terus diminum, lebih baik sebelum maksimal 2 jam lah ya, harus sudah habis. Nah, kalau nggak habis itu gimana? Masukkan saja ke freezer. Oh, berarti harus di freezer lagi ya? Iya, di freezer lagi. Untuk mengantisipasi biar enggak basi. Iya, betul sekali. Siap, Karena kalau di suhu ruangan biasa bakteri jahat itu akan tumbuh seperti itu. Di 2 jam lewat seperti itu. Ya ini. Nanti kita spillkan cara pengemasannya ya. Iya. Setelah ini berarti tinggal ditunggu dingin terus dikemas gitu ya. Iya. Oh ya, siap. Betul. Ya, ini meneruskan, ini tadi sudah dingin ya, sudah didinginkan. Sekitar berapa derajat, Bos? Ini kurang lebih tadi di angka 30-an derajat. Iya. Berarti sudah bisa dikemas ya. Iya. Nah, ini cara pengemasannya ini begitu. Ini setelah dingin disaring dulu ya. Disaring. Ya. Pelan-pelan. Saring dulu. Gunanya penyaringan untuk kalau ada gumpalan-gumpalan lemak yang masih tertinggal, sama takutnya ada yang sesuatu benda-benda yang masuk, jadi bisa disaring lebih steril lagi. Nah, ini kapasitas 3 liter, ini malah hampir penuh ini. Ini 2 liter sih ya, hampir penuh. Nah, ini kemasannya seperti ini ya teman-teman. Ini botol ukuran 250 ml. Nah, ini pakai merek kita, susu kambing Etawa Temon Milk, dijamin kemurnian dan kesuciannya. Kenapa kok murni? Karena kita tidak ada campuran sama sekali. Dan kenapa kok kesuciannya dijamin? Itu karena kita menggunakan SOP, seperti halnya pemerahannya dan kebersihannya kita jaga. Jadi insya Allah kita bisa menjamin kemurnian dan kesuciannya. Nah, rasakan sensasinya dan nikmati kesegarannya. Nah, ini kita kita masukkan ke botol yang telah kita sediakan. Di sini sudah kita kasih label susu kambing Etawa Temon Milk ya. Kita masukkan sampai penuh. Ini untuk volume ukuran 250 ml ya, teman-teman. Ya, seperti ini cara memasukkan susu kambing Etawa ke dalam botol. Ini menerima pesanan juga ya, Bos? Ya, siap. Oh iya, menerima pesanan di nomor Padepokan Temon ini. Ada sudah tertera di botol ya. 0857 9861 2609. Nah, setelah dimasukkan ke botol, kita langsung segel sampai bunyi klik ya. Nah, sudah jadi. Terus setelah ini kalau penyimpanannya berarti gimana, Bos? Nanti kita langsung masuk ke freezer. Langsung masuk ke freezer ya? Iya. Tapi kalau nanti pembeli menginginkan yang hangat, berarti tinggal dihangatkan lagi. Ya, betul sekali. Caranya menghangatkannya gimana, Bos? Kita tinggal masak air ya sampai hangat. Kemudian nanti botol bisa langsung dicelukin, dimasukkan gitu ya. Airnya, air yang panas. Berarti itu jangan dituangkan langsung ke wadah terus dipanaskan, jangan ya. Nanti takutnya gizinya susunya itu rusak, malah rusak ya. Iya, seperti itu. Kalau manfaatnya susu kambing apa, Bos? Untuk manfaatnya sangat banyak ya untuk susu kambing Etawa ini. Salah satunya untuk meredakan asma, ya kan, untuk anak-anak juga bagus karena
mengandung kalsium untuk kesehatan tulang, Pertumbuhan untuk lah ya. pertumbuhan tulang. Dan juga ada kandungan fosfor juga. Itu sangat baik untuk tulang juga. Berarti nanti kalau lebih lengkapnya ya langsung dicek di internet, di Google lah ya. Di Google aja. Nanti takutnya kalau ini terlalu apa namanya kan bukan expert di bidangnya. Jadi nanti ataupun tanya-tanya langsung ke dokter juga bisa. Iya. Gitu. Nah, atau mungkin yang penasaran mau dicek lab juga boleh. Boleh. Ini bedanya susu kambing Temon Milk dengan merek yang lain itu apanya, Bos? Banyak ya. Termasuk jenis kambingnya juga. Iya. Karena kita memerah langsung ke kambing jenis Etawa Kaligesing. Ya, berarti memang murni memang Etawa. Iya. Bener ya, bukan hanya labelnya susu Etawa tapi pakainya susu kambing yang lain, tapi ini memang susu Etawa ya. Bener-bener Etawa. Bener-bener kambing Etawa. Iya. Oh iya. Jadi bukan jenis PE ataupun PE itu juga Etawa, Bos. Oh iya, maksudnya yang apa? Sapera Sapera dan lainnya gitu ya. Enggak. Berarti ini memang murni susu Etawa ya. Iya. Enggak pakai kambing-kambing yang lain. Enggak. Oh iya, siap. Ini murni susu kambing Etawa. Jadi insya Allah manfaatnya pun lebih jos lah ya, sudah bisa sudah banyak yang mencobanya dan membuktikan khasiatnya. Alhamdulillah bisa bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Kalau harganya ini berapa, Bos? Satu botolnya di volume sini. Ya, itu sama mama. Kayak gini. Ya sama mama. Ya, untuk satu botolnya di volume 250 ml kita jual di harga 10.000. 10.000 untuk daerah kesugihan saja lah ya. Karena stok kita juga belum banyak ya. Masih sedikit lah. Daerah kesugihan Cilacap untuk sementara baru di situ. Iya. Ini berarti sudah berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7. Berarti sekitar mungkin ada 14 botol ini produksi hari ini. Ini pemerasan hari ini. Dan yang kemarin ada 1,5 liter kemarin kayaknya. Jadi ini total 2,5 literan. Karena kita belum bisa produksi yang banyak ya. Karena ya kambing kita masih sedikit. Iya. Populasi masih keseluruhan sih 14 ekor, tapi kan yang baru bisa diperah baru 2 ekor. Cuman ini untuk proses packing ya, pengemasan sudah selesai. Dapat berapa botol ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 botol isi 250 meter 50 mili untuk hari ini. Kemudian ada lebihnya sedikit buat yang making. Jatahnya yang making. Kemudian kita langsung saja masukkan ke freezer. Nah, ya, freezer ini. Kita masukkan ke freezer. Ini juga jual es batu ini. Iya. Oh iya. Nah, ini tinggal dimasukkan di pintunya saja cukup ya, Bos? Cukup. Ini juga karena ini freezer untuk pembekuan, jadi di pintu pun nanti juga bisa beku. Kalau pakai freezer yang duduk, yang kotak itu gimana, Bos? Yang kotak masuk sih, bisa. Tapi kalau mau jadi es batu kurang bagus. Kurang bagus. Berarti tapi kalau untuk penyimpanan susu, malah bagus.
ya cukup bisa, lah ya. iya. Kalau untuk pembekuan lebih disarankan ke freezer yang berdiri seperti ini rak-rakan, karena kan lebih maksimal jadinya esnya. Ya, betul. Nah, terus tapi kalau nanti sudah jadi es, mau di penyimpanannya di freezer yang duduk itu juga bisa. Oke teman-teman, ini sudah masuk ke freezer, sudah masuk ke penyimpanan. Tinggal kita tutup saja dan siap dipasarkan. Oh ya. Closing dong. Closing. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua Indonesia dimanapun berada. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita untuk pasteurisasi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu. Saya Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.